Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Faidah Nur Alifiyah dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Universitas Al-Falah As-Sunniyah, Kacong Jember. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Psikologi Umum, yang dimana untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini tentang pengertian psikologi, objek dan ruang lingkup, serta klasifikasinya. Apa itu psikologi? Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala jiwa manusia. Berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Selain itu, psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan proses mental, perilaku, dan pikiran seorang individu. Selanjutnya, psikologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhyiddin Syah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku terbuka seperti berbicara, duduk, berjalan, dan lainnya. Dan tingkah laku tertutup seperti berpikir, berkeyakinan, dan berperasaan pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua, psikologi menurut Wilhelm Wundt adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai pengalaman yang terjadi pada manusia, seperti perasaan, panca indera, pikiran, dan kehendak. Yang ketiga, menurut Kurt Koffka tahun 1925, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar. Dan yang terakhir, menurut Singgih Dirgagunarsa, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Selanjutnya, mengenai objek psikologi. Menurut Warsah dan Daheri, objek psikologi dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, objek material, dan yang kedua, objek formal. Objek material yakni objek yang bersifat umum, dilihat dari wujudnya, yaitu yang menjadi sasaran suatu ilmu pengetahuan. Dengan demikian, objek material psikologi adalah manusia. Yang kedua, objek formal, yakni objek yang bersifat spesifik dari segi tertentu, yaitu objek material yang dibahas. Objek formal psikologi adalah perilaku manusia dan hal-hal yang berkaitan dengan proses tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi ada tiga, yakni yang pertama kognisi, yang kedua emosi, dan yang ketiga adalah konasi. Untuk ruang lingkup yang pertama, yakni kognisi, adalah hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran seorang individu. Ruang lingkup yang kedua, yakni emosi, adalah sebuah gejala jiwa yang menonjol. Kant percaya bahwa emosi adalah bagian alami dari pengalaman manusia dan dapat mempengaruhi pemikiran serta tindakan mereka. Dan ruang lingkup yang terakhir adalah konasi, yakni hal yang berkaitan dengan kemampuan, kehendak, dan keinginan seorang individu. Selanjutnya tentang klasifikasi psikologi. Yang pertama adalah psikologi umum dan eksperimental. Saat ini, dunia psikologi mengenal sekitar 13 teori kepribadian. Dan dari mana diperoleh 13 teori tersebut? Nah, 13 teori tersebut diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh para psikolog, khususnya psikologi klinis. Sigmund Freud, atau tokoh yang merumuskan teori psikoanalisis klasik, misalnya, adalah seorang psikolog klinis. Nah, salah satu cara penelitiannya adalah dengan melalui eksperimen yang dilakukan selama bertahun-tahun. Dan dalam ilmu psikologi umum dan eksperimental, kita dapat belajar tentang metodologi penelitian, responden, alat pengukuran psikologi, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya yakni psikologi klinis. Dalam psikologi klinis, kita mendalami perilaku manusia dengan lebih detail. Seorang psikolog klinis menangani berbagai kondisi mental individu, mulai dari yang ringan seperti mengatasi krisis percaya diri, hingga yang masuk kategori berat seperti perilaku psikopat. Sebagian psikolog klinis bekerja dalam setting medis.
lantas, apa bedanya dengan psikiater? Nah, perbedaannya ada pada pendekatan dan landasan keilmuan psikologi klinis, yakni perilaku manusia. Juga, psikolog klinis tidak diizinkan memberikan pelayanan penggunaan obat, karena kewenangan ini hanya dimiliki oleh psikiater yang berlatar belakang keilmuan kedokteran. Untuk klasifikasi psikologi yang ketiga adalah psikologi perkembangan. Perkembangan mental kita sejak kanak-kanak hingga berusia senja pastilah mengalami tahapan-tahapan dan proses-proses yang menarik. Dan tahapan-tahapan serta proses-proses itulah yang menjadi objek kajian dari psikologi perkembangan. Maka, dalam bidang ilmu psikologi inilah kita belajar tentang perkembangan remaja, pendidikan anak, dan hal yang berhubungan dengannya. Selanjutnya adalah psikologi pendidikan, yang dimana psikologi pendidikan hampir sama dengan psikologi perkembangan. Psikologi ini juga mencermati kapasitas mental pada usia tertentu. Bedanya, psikologi pendidikan lebih fokus pada pendekatan dan metode pendidikan yang sesuai dengan usia dan populasi tertentu. Misalnya, keadaan, kebutuhan, dan tujuan dari siswa yang berada di perkotaan pasti berbeda dengan siswa yang berada di daerah tertinggal atau terluar. Dan desain pelatihan pekerja juga memerlukan pendekatan yang berbeda dari setting pendidikan formal. Demikian pula, perlu dipahami perbedaan belajar antara anak berbakat dan anak yang berkebutuhan khusus. Untuk klasifikasi psikologi yang selanjutnya adalah psikologi industri dan organisasi. Ilmu psikologi yang satu ini lebih banyak berkaitan dengan manajemen sumber daya alam atau HRD dalam dunia kerja. Psikologi industri dan organisasi adalah bidang ilmu yang tepat untuk menangani konflik internal perusahaan, hubungan antar departemen, komunikasi tim kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, dan sejenisnya. Fokus psikologi industri dan organisasi adalah menjaga interaksi psikologis setiap orang yang ada di dalam perusahaan selalu dalam kondisi prima, sehingga produktivitas kerjanya menjadi maksimal. Dan sistem penyaringan dan perekrutan calon karyawan juga dipelajari di sini. Untuk klasifikasi psikologi yang terakhir adalah psikologi sosial. Manusia yang sebagai fokus ilmu psikologi adalah makhluk sosial. Maka, tak aneh bila diperlukan ilmu psikologi sosial sebagai bidang pengkaji proses mental individu dalam menghadapi kelompok atau individu yang lain. Bidang kajian psikologi sosial mencakup resolusi konflik, psikologi massa, dan masih banyak lagi. Dan pernahkah sobat melihat massa demonstrasi yang semula tenang dapat berubah menjadi kerusuhan? Nah, analisis psikologi sosial dapat menjelaskan fenomena tersebut. Bahkan, psikologi sosial juga berguna untuk mengatur massa dan mencegah kerusuhan tersebut. Dan kesimpulan dari materi hari ini adalah psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, yang dimana ilmu tentang kejiwaan ini sangat diperlukan untuk mengetahui bagaimana cara memahami perilaku manusia agar tercipta interaksi yang baik antara individu dengan individu yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari materi hari ini. Saya Faidah Nur Alifiyah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.